Jikalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah harus ada sebelum langit dan bumi ada. Jikalau pada mulanya Allah menciptakan, maka Allah sudah harus ada sebelum ada pada mula. Mengertikah? Segala sesuatu karena dikatakan diciptakan oleh Allah langit dan bumi, maka langit punya permulaan, bumi punya permulaan. Tapi sebelum segala permulaan itu ada Allah. Maka Allah adalah Dia yang ada sebelum ada permulaan. Adanya langit dan bumi dengan seluruh benda penerangnya yang menandai hari-hari, itu menunjukkan bahwa setelah langit dan bumi diciptakan, baru ada ruang dan ada waktu. Sebelum itu diciptakan tidak ada ruang. Sebelum itu diciptakan tidak ada waktu. Ruang dan waktu baru ada setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi jikalau Allah sudah harus ada sebelum penciptaan atau sebelum permulaan, berarti Allah itu harus sudah ada sebelum ada waktu, sebelum ada ruang. Kenapa kita bisa katakan hari ini, kemarin, besok, lusa? Karena ada waktu. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Karena ada waktu. Dulu, kini, nanti. Kenapa? Karena ada waktu. Kita ada di dalam waktu, makanya ada kemarin, ada hari ini, ada besok. Kalau Allah itu di luar waktu, maka Allah tidak punya kemarin. Allah tidak punya besok. Allah tidak punya dulu. Allah tidak punya nanti. Allah ada di atas waktu, maka semua serentak muncul di hadapan Allah. Lalu waktu saudara bangun, saudara bilang, selamat pagi Tuhan. Gimana? Tuhan tidak kenal pagi. Tapi apakah berdoa selamat pagi Tuhan salah? Ya tidak salah, kita kan ngomong dari sudut pandang kita yang memang pagi. Walaupun Tuhan tidak kenal pagi, siang, sore, malam. Tuhan tidak kenal dulu, kini, nanti. Dia tidak dibatasi waktu. Louis Berkhof, keberadaan kita ditandai oleh hari, minggu, bulan, tahun, tapi keberadaan Allah tidak demikian. Hidup kita dibagi menjadi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Akan tetapi tidak ada pembatasan seperti itu dalam diri Allah. Allah adalah aku yang kekal, I am yang kekal. Karena I am itu mestinya present. Maka ada orang yang pernah bilang, tidak ada orang sebenarnya yang bisa bilang I am. Karena waktu kamu I am itu sudah lewat. Maka itu sudah menjadi masa yang lalu. Nah, karena Tuhan tidak dibatasi waktu, maka aturan-aturan waktu manusia itu tidak berlaku bagi dia. Itulah sebabnya tadi juga dikutip di dalam Mazmur kita, 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1000 itu dianggap angka yang sempurna, angka yang komplit. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kalau saudara ulang tahun yang ke-100 di kacamata Tuhan, saudara berapa tahun? Kalau 1 hari 1000 tahun,
Saudara ulang tahun ke-100. Berapa itu? Umur 1 hari juga belum sampai. Ya kan? Belum sampai. Makanya kita tunggu-tunggu, Tuhan Yesus bilang akan datang segera. Kita tunggu sudah 2000 tahun, Tuhan Yesus belum datang-datang juga. Padahal sudah 2000 tahun. Sabar, itu kan baru 2 hari. Ya kan? Karena 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ada orang tanya kepada Tuhan, Tuhan, benarkah bagimu 1 hari itu 1000 tahun? Ya, kata Tuhan. 1000 tahun itu 1 hari? Ya. Kalau begitu Tuhan, saya tanya lagi. Menurutmu 1 rupiah itu berapa? Tuhan bilang 1 rupiah itu 1 triliun. Oh begitu ya? 1 rupiah itu 1 triliun. Ya. Nah Tuhan, bolehkah Tuhan kasih saya 1 rupiah? Tuhan bilang, baik nak, sabar, tunggu 1 hari. Tunggu 1 hari itu artinya lu tunggu 1000 tahun. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Kalau langit dan bumi itu dicipta, maka langit dan bumi itu ada ujung di sana. Ada permulaan. Tapi karena Tuhan sudah ada sebelum permulaan dan dalam masa, dalam tanda petik masa pra permulaan tidak ada waktu, maka harus tidak ada ujung di sana. Tapi nanti di bagian Alkitab lain kita lihat segala sesuatu sudah berakhir, tapi engkau tetap ada. Berarti di ujung sana juga tidak ada. Tidak ada ujung di sana, tidak ada ujung di sana. Kalau di sana tidak ada ujung, di sana tidak ada ujung, menyebut di sana sampai sana, itu artinya dari tidak ada ujung sampai tidak ada ujung. Dari kekal sampai kekal. Dari abadi sampai abadi. Dari lestari sampai lestari. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 93 ayat 2. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Louis Berkhof bilang begini, kekekalannya dapat didefinisikan sebagai kesempurnaan Allah yang olehnya Allah ditinggikan di atas semua batas-batas temporal dan semua suksesi masa, dan memiliki keseluruhan eksistensinya dalam satu masa sekarang yang tidak terbagi. Jadi Kejadian 1 ayat 1 kata pertama Beresit, pada mulanya, itu mengandung makna tersirat bahwa Elohim itu kekal. Wycliffe, pada mulanya Beresit, penulis menuntun pembaca kembali ke saat sebelum ada waktu, memasuki wilayah tak terselami dari kekekalan, sekalipun tidak ada kata yang bisa dipakai untuk mengemukakan keadaan sebelum ada waktu. Nah, sekarang Tuhan ini kekal. Jikalau atau Elohim ini kekal, maka yang ikut kekal juga seluruh sifatnya. Karena dia kekal dan dia itu maha kuasa, maka kuasanya juga kekal. Karena dia kekal dan dia mengasihi, maka kasihnya juga itu kekal. Karena dia kekal dan dia kudus, maka kekudusannya juga kekal. Karena dia kekal dan dia berdaulat, maka kedaulatannya juga kekal. Maka kekekalan Elohim membuat seluruh sifat dan atributnya itu menjadi kekal. Contoh, Daniel 4 ayat 34. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan, memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Mengapa dia bisa mengasihi kita dengan kasih kekal? Karena dirinya kekal, maka kasihnya itu kekal. Maka begitu dia mengasihi saudara, kasihnya itu kekal. Dia telah mengasihi kamu sejak kekekalan,
Karena kamu umat pilihan yang dipredestinasikannya. Tapi setelah dia mengasihi kamu, dia mengasihi sampai tembus sana kekekalan. Maka kasihnya kepadamu tidak pernah stop. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali dia baik kepada kamu, dia tidak pernah stop baiknya. Kalau manusia hari ini baik, besok jadi tidak baik. Waktu kamu punya duit banyak, dia baik pada kamu. Waktu kamu kere, dia tidak baik lagi. Ya. Tapi Tuhan sekali baik, selama-lamanya baik. Sekali mengasihi, selama-lamanya mengasihi. Menurut saya ini menjadi salah satu dasar bagi doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Karena kalau Tuhan mengasihi saya dan kamu akan selamat, tahu-tahu besok karena sesuatu hal dia lempar saya ke neraka. Jikalau dia mengasihi saya, kenapa lempar saya ke neraka? Jikalau dia lempar saya ke neraka, berarti dia berhenti mengasihi saya. Jikalau keselamatan bisa hilang, itu tandanya Allah tidak mengasihi kamu secara kekal. Tapi bahwa dia mengasihi kamu secara kekal, kamu boleh yakin bahwa sekali kamu diselamatkan, sekali kamu dikasihi, dia tetap mengasihi kamu, tetap menyelamatkan kamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.